Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanu nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita ni kepada Allah dengan mengkalapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala hajat, atas segala munajat kita, rahmat dan hidayah dia. Kita sempat, kita ada luang waktu untuk kita bisa bertausiah dalam rangka kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terucap kepada diri, kepada salam junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita sampaikan dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kepada kaum muslimin dan muslimat, para jemaah, wabil khusus kepada bujur mudaha, alil mujahadah, orang-orang yang sedang berjalan memperjalankan rohani dia kepada Allah, orang yang sedang beriktikaf, orang yang sedang bertawadu, insyaallah pada waktu dan kesempatan saya Buya Pasaman Timur, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman Sumatera Barat, Indonesia, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dan dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah nak berbagi paham kita kepada Allah sesuai dengan tajuk pada kita ni siang. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan kita nak seronok dalam tajuk mana diri sifat yang menyembah kepada wujud. Kalau kita ni kalamkan pada hal tajuk diri sifat kita ni kepada Allah, meyakini hal yang macam inilah yang wajib kita tingkatkan pemahaman kita menuju kemuliaan ibadah. Kalau kita tak faham apa maksud daripada amanah yang Allah titip pada kalimat, pada kodrat, pada dohir, pada syariat, maka kita tak tahu, tak bisa tengok apa yang akan kita amalkan. Tak faham kita. Nah, untuk itu kita ni belajar lagi lah. Kita belajar, kita lihat lagi ke dalam. Kita tengok macam mana kita bisa dapat pemahaman ni. Mana diri sifat yang bisa menghadap kepada wujudnya sendiri. Kalau kita bercakap diri sifat tu diri yang tak ada usul. Tak ada usul daripada alam. Tak ada usul dia daripada alam. Tak ada usul dia daripada asal daripada langit. Tak ada asal daripada bumi, tapi kerana dia bersifat dan dia bertingkah, dia bersifat seronok pada diri dia sendiri, maka wujudlah dia. Kalau dia sudah wujud, dia tampak. Kenapa? Kerana dia bersifat. Kalau dia bersifat itu, dia bersikap dan dia bertindak, dia punya tingkah laku. Dia punya tingkah laku, inilah yang membuat dia tampak, kita tengok. Kenapa? Karena sir itu, dia itu
bersentuhan dengan zat, maka zat ini tampak. Kenapa zat ini bisa tampak? Karena wujud daripada aku rahasiahu tadi, dia bersifat dengan diri dia sendiri. Tingkah dia itu yang buat kita terwujud sebuah zat. Nah, wujudlah sebuah zat daripada tingkah dia ini, sehingga dia tampaklah kita tengok. Nah, ini hasil daripada hawa pertemuan antara dia dengan sifat dia sendiri. Aku bersifat pada sifatku, maka hayatlah aku menjadi zat yang bisa ditengok. Itu pada maksudnya tadi itu. Jadi kalau dia tak bertingkah kepada diri dia sendiri, atau dia bersifat menuju tujuh sifat dia, ini yang kita kata aku bersifat pada sifatku sendiri. Setelah aku bertingkah pada sifatku, qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ayat, maka aku bisa ditengok. Kenapa? Karena perbuatan itu bersifat kepada diriku dan aku bisa ditengok dengan nyata. Di dalam kita mendirikan hakikat sholat, kita melihat kembali kepada sebuah permintaan daripada wujud aku ingin menjadi Tuhan, aku kejadikanlah umat, dan aku ingin dipanggil daripada nama Allah. Nah, kita tengok nih, kenapa dia Allah suka dipanggil daripada nama dia Allah? Kenapa wujud minta panggil namanya Allah? Karena Allah itu adalah atau zat, nama daripada sebuah zat. Jadi kalau dia perintahkan Allahu Akbar, itu wujud sifat telah dipanggil oleh wujud dia sendiri. Allahu Akbar, dia gerakkan sifat. Sifat inilah yang mengikuti kalam yang disampaikan pada wujudnya tadi. Jadi kalau sudah kita mendengarkan suara itu, kita dengarkan dengan seronok, kita ikutkan, berarti sifat sudah ikut kepada wujud. Karena wujud berkalam kepada sifat. Siapa sifat? Aku sendiri yang bersifat pada sifatku. Maka aku berkalam pada sifat. Aku perintah kepada dia sujud, aku perintahkan kepada dia ruku, aku perintahkan kepada dia duduk, dan aku perintahkan kepada dia berdiri. Inilah yang dikatakan batas rukun dengan rakaat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita sudah bisa mendirikan diri sifat tadi, diri sifat wujud, sebuah wujud berdiri sendiri, dalam arti luput ke dalam sebuah wujud, maka terjadilah persatuan diri di dalam dia telah seronok bercampur dalam satu kodrat, dinamakan aku. Di sinilah diriku menghadap aku sendiri. Al-ahadun al-ma'budun wahil al-muwad wahidun. Hanya satu diriku sajalah yang mampu menghadap wujudku yang satu. Dengan macam tu kita sudah faham. Saudara seronok kita pernah kaji. Dalam rangka kita tahu ayat sabitah, ayat kerajiah. Berumpama wajah dalam wujud wajah ayat kerajiah pada Allah izinkan kepada hak. Dan Allah berikan hak kepada diri ayat sabitah sebagai kodrat diri, kodrat berupa pada diri adalah ayat kerajiah. Maka ayat kerajiah inilah yang membawa ayat sabitah dalam satu kodrat diri batin. Inilah yang luput dalam wujud sur, di wujud sukun. Kalaulah sudah masuk pada sukun, sukun inilah yang dikatakan alam kabir. Maka yang kedua diri sifat tadi, inilah yang dikatakan diri ain atau diri au atau diri at. Jadi dayan sifat, khayan sifat dan khayan sabitah, ayan kerajiah itu adalah semacam sebuah kodrat diri. Jadi kodrat diri yang menghadap kepada wujudnya sendiri disebut ayan kerajiah dan ayan sabitah, luput di dalam wujud, yaitu sebuah alam sukun. Nah, alam sukun ini yang kita kata alam jauhar, jauhar awal. Jadi kalau alam jauhar awal sudah terbuka, berarti itu adalah sukuniyah awal, maka dia berdiri pada wujudnya sendiri, mawujud pada diri sifat. Jadi sifat diri yang tidak berhayat kepada alam.
Kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat adalah sifat dan bersifatlah aku. Nah, bersifat ini bertingkah. Kalau dia sudah bertingkah dalam kodrat, maka aku jatuh menjadi hayat dan aku jadi menjadi sebuah hayat. Jadi aku hayat pada sifatku sendiri. Inilah tubuh yang boleh kita bawa di dalam solat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita memahami bagaimana kita ini bisa mendirikan sifat, diri sifat menghadap wujud. Nah, inilah yang dikatakan alif kasroh a i u luput di dalam sukun menjadi wujud awal mula jadi. Kalau sudah masuk kepada awal wujud mula jadi, maka dia berdiri pada sifat dua perkara. Wujud batin bilah dalam makom an, au. Disinilah alif kasrah a disifatkan nun hayat awal muda kekuatan terjadi, dan yang kedua sembari kata hu diwakili oleh kata alif domah hu. Nah, jadi hu, ha hu dengan hu aku inilah yang lebur, aku inilah yang lebur menjadi sebuah hayat bagi Allah. Itu yang disebut diri sifat. Diri sifat, diri hayatnya Allah yang berdiri. Jadi kita tak boleh hadirkan apapun bersangkakah kita pada makrifat, tak boleh bersangkakah kita pada nur, tak boleh. Kita tak boleh bersangka apapun pada wujud yang berdiri dalam solat kecuali diri sifat sendiri untuk menuju wujud awal mula jadi. Itulah dikatakan pada titik. Lenyap alif kembali kepada titik, disitulah pertemuan ada pada dalam sukun. Jadi kita tak payah lagi dalam menjalankan takwir bagaimana kita bisa menapis isbatkan, dinapiskan yang dikatakan sifat mu'ad bagi Allah, sifat bertingkah dunia bagi keinsanan, maka kita menuju kepada diri al-haqullah yang dikatakan diri ayat sabita dan ayat berwujud ayat kerajia. Dia luput di dalam sukun niyah wujud Allah. Jadi sukun ini adalah alam kabir, alam batin. Disitulah adanya diri batin lenyap di dalam alam batin. Itu yang dikata daripada solat. Kalau solat selalu halamin tawaf, berarti bergeraklah diri kita menuju dan bertawaflah diri kita menuju wujud alam mula jadi. Jadi dengan demikian kita telah melakukan sebuah solat kepada Allah dengan melakukan bertajali din dal alif nun, dal bergerak alif kepada Allah, nun adalah hayat. Macam mana diri kita ni bisa bergerak, dia tuju, dia tengok lagi kepada Allah, dia wujud dan luput dia daripada wujudnya awal mula jadi titik. Nah, inilah bagaimana kita himpun takbir kita ni luput ke semua di dalam ayat kerajiah, ayat sabitah, luput ke dalam wujud, wujud duduk dalam sukun. Setelah wujud dalam sukun, maka inilah yang dikatakan dengan kodrat wujud batin. Inilah kabir. Kodrat inilah yang kita kata dengan kabir. Kabir adalah wujud batin Allah. Makanya siapa yang ada di dalam kabir setelah dia mewujud dalam solat dia berdiri, itu dinamakan kabir. Itu berdirilah dua kodrat aku, yang mana aku ini sudah lebur pada kata alif abtar dan alif an, disebut dengan au. Au disitulah diwasiat, dihalus, diri wahyu. Jadi au disebut dengan himpunan diri batin bilah. Diri batin bilah adalah diri yang kita kata dengan au. Jadi au diri adalah batin bilah karena a jatuh kepada zahir dan u jatuh kepada batin menjadi diri nahu. Nah, itulah kita kata nahu. Jadi diri nahu, diri yang hayat, diri yang sir. Ya, kenapa? Zahiru dia juga zahir, domahnya u. Batinu dia batin tapi domahnya u juga di belakang. Artinya diri sir dan batin sir. Nah, inilah yang dikatakan diri sir dan batin sir tadi. Nyatalah pada semua wujud pada mawujud. Mawujud pada rahasia, diri yang berdiri juga alam rahasia. Maka dengan demikian nyatalah sudah bahwasannya solat itu adalah diri sifat menghadap kepada wujud dan luput di dalam wujud. Maka dia berdiri setelah luput, maka dia sampailah kepada alam kabir. Kabirau, nah kabir au.
makanya kita lihat tengok ada kabir a'u. Kabir a'u itu adalah berdirinya aku di dalam kabir. Alhamdulillahi kasirau. Nah itulah a'u itu termasuk diri sirau, sir'a'u. Jadi yang berdiri di situ adalah diri sifat dengan kodrat sifat. Ya inilah diri sir sifat dengan kodrat sir sifat. Sama-sama diri rahasia. Diri rahasia di dalam alam rahasia disebut alam kabir. Inilah tempat berpijak. Berpijak inilah kalau sudah berdiri alam kabir dalam alam kabir, maka diri tubuh menjadi diri sukun. Apa kata pada diri sukun? Diri sin alif domah usu. Diri itu sudah menjadi diri sir darah rahasia. Nah, kenapa perpaduan pada diri tadi? Karena dia bercampur daripada diri tadi, itu disebut dengan diri su, sin alif domah u, dan jadilah karena dia telah bercampur menjadi kun, itulah sukun. Jadi itulah yang menjadi jasad yang bernama kita sukun. Jadi di sukun ada setelah a'u dalam kabir berdiri dalam atin dalam wujud diri semata. Jadi kalau sudah berdiri diri rahasia dan tubuh rahasia di dalam alam kabir, dalam sukun, maka sukuniyah akan menjadi jasad sendiri. Itulah kolbi itu. Inilah kolbi. Jadi kolbi itu berasal daripada sukun. Su, sin alif, u, domah u, sir, artinya kodrat rahasia, dan kun adalah jadi. Maka jadilah kodrat rahasia. Karena ada batin bilah sudah pecah dua, satu menjadi zahiru dan dua menjadi batinu. Kalau sudah menjadi zahir batin, zahir rahasia dan batin rahasia, maka tubuh akan menjadi sukun. Sukun. Nah, jadi gitu. Jadi dalam tajalli ma'rifat salat tadi, berdirinya sifat menghadap wujud. Nah, itulah kita kata tadi, bahwasan penampakan daripada diri tadi sudah jelas. Diri sifat akan luput di dalam wujud, wujud luput dalam sukun. Sukun ini adalah alam batin yang tidak menyentuh tanah dan tidak menyentuh langit. Dia sukuniyah. Nah, jadi mana alam sukun itu? Itulah diri yang jadi. Diri yang telah menjadi sir rahasianya Allah. Itulah yang harus kita amalkan. Jadi kalau kita sudah berdiri dalam tubuh sendiri, maka kesucian an atau a'u tadi, diri hu ini keakuan dia ni tidak bersentuh, maka dia bilang aku ada di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kujadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, aku ada di antara keduanya. Maksud macam tadi. Jadi kalau dia sudah ada di dalam sukuniyah diri kita ini sendiri, maka dia tak pijak lagi tanah, dia tak sentuh lagi tanah, maka dia ada di antara kedua, yaitu di alam kabir batin yang ada dalam batin. Nah, inilah alam kabir. Alam kabir adalah batin, batin itu bernama alam sukun. Nah, jadi karena kalau dia sudah alam batin ini berdiri keakuannya, wujud aku dalam batin, aku itu hu, maka ha dengan u tadi ini sudah alif kasrah u dengan ha domah hu. Jadi kalau sudah hu, nah hu ini akan menjadi zahir batin, yang satu a menjadi sifat zahiru dan u menjadi batinu. Nah, inilah zahir batin yang menjadi wujud sifat bagi dia. Jadi yang punya yang ada pakai tubuh lagi itu bukan penampakan lagi, tapi itu sudah wujud zahiru dia. Jadi yang ada di dalam tubuh itu adalah kodrat batinu dia. Jadi itu yang kita nama diri sifat. Nah, kita kalau belum hadirkan kodrat dari keluarkan dari aku ini adalah a'u, nah ini belum mencapai diri sifat namanya. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, wabil khusus kepada kita semua di dalam kita mengkaji perjalanan rohani tadi adalah wujud sifat menyembah kepada wujud.
Nah, kalau sudah sifat menyembah wujud, berarti kita harus paham diri sifat adalah diri yang tak ada berasal daripada langit dan bumi. Tetapi diri sifat itu berasal daripada afal gerak, bertingkah dia pada sifatnya, maka terlihatlah zat, terjadilah zat, dan zat ini mawujud seperti batin yang terlihat. Nah inilah, jadi karena batin ini terlihat, maka Allah nyatakan kebenaran. Batin siapa? Batin aku, domah u, zohiru, batinu juga domah u belakang, berarti sir. Nah, sir ini adalah aku, rahasia, dan rahasia ini terbagi dua. Dan nama aku itu terbagi dua. Aku adalah aku. Apa aku pertama? Itulah batinu. Aku kedua adalah zahiru. Dan satu zahiru dan batinu kita campur, kita jadikan satu. Kata Allah, kita bersatu jiwa dan raga. Itulah orang kata dengan nama nahu. Nah, jadi innahu. Nah, itulah dia. Maka datanglah aku. Sesungguhnya ini adalah aku. Innahu, innallahu. Nah, jadi dengan kita paham, kita telah mendirikan diri sifat untuk menghadap kepada wujud. Nah, wujud dia tadi itulah yang ada dalam sukun, keakuan bagi dia. Nah, keakuan zahir batin kembali kepada berdiri di alam kabir. Di alam kabir itulah dia lenyap dalam wujudnya semata. Itulah nafas atau batin yang sesungguhnya. Nah, itulah. Jadi kita, jiwa dan raga kita ini harus masuk ke dalam nyawa kita sendiri di dalam ma'rifat bersolat yang berderajat. Jadi kita masuk, setelah kita tahu kodrat sifat ini bukan kodrat alam lagi, maka kita bertajali ke dalam napas. Napas karena ada na aku, batinku. Mana batin napas? Ada napas, ada jiwa dalam napas. Ini namakan ta napas. Jadi batin yang beribadah dinamakan ta napas, dan wujud batin dalam napas dinamakan nafas. Itu yang dikatakan dengan wujud bilah. Jadi kalau kita sudah bisa seronok macam itu, bagaimana kita bisa berubah daripada kita ini adalah di sifat, dan di sifat luput ke dalam di wujud, dan wujud masuk sukun. Nah, siapa? Tapi setelah kita dirikan pada diri sifat dulu. Jadi barulah kita bisa masuk dan masuk ke dalam wujud semata. Wujud semata adalah diri yang wujud sir. Jadi bagaimana au tadi dia luput masuk ke dalam awal mula jadi, yaitu diri yang belum berwujud sama sekali. Nah, itulah wujud. Itulah kita kembali kepada wujud yang ada di dalam sukun tadi. Jadi dengan demikian kita ni dah nak fahamlah macam mana kita mentajalikan solat. Tentu dengan kita pakai diri kodrat, diri sifat. Tapi kalau kita tak pakai pada kemampuan diri nafnya, kita tak bisa jabah apapun. Allah tak akan ijabah apapun kalau kita tak sanggup masuk dengan diri sifat. Allah katakan di sini al-qadratun al-ahadun ma'buduni fil sifatun alal wahidun. Hanya dirikulah yang bisa, kodratkulah yang bisa menghadapku dan bertingkah kepadaku. Nah, inilah sifatun ala sir. Sifat itu adalah rahasia, dan sirun ala nahu, rahasia itu adalah aku. Jadi dengan kita memahami bahwasan bertajali sifat dia kepada wujudnya semula, inilah akhir dari keputusan dalam kodrat solat. Macam mana kita bisa mendirikan diri sifat bertajali kepada wujudnya sendiri, lenyap dan luput di dalam sukun, berarti kita sudah masuk ke alam kabir, tinggal jasad menjadi sukun. Tapi kalau diri belum masuk ke dalam kabir, belum lenyap keakuan dia pada dalam kabir, belum terjadi sukun pada diri, belum berubah derajat tubuh pada sukun, tapi sudah wujud pada diri kita. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memahami bahwasanya di dalam bertajali solat
maka siapa yang mendapatkan makom tertinggi di dalam berijabah, di dalam mengadakan sifat kepada Allah, maka dialah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada lagi paham, tak ada lagi ilmu, yang ada dirikan diri sifat untuk bisa masuk ke dalam wujudnya sendiri. Hanya sifatku yang bisa menghadap kepada wujudku sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, insyaallah. Dengan demikian kita sudah mulai bisa melihat posisi daripada ahyan karajiah menjadi zahiru dan ahyan sabitah menjadi batinu, dan luput dalam satu batin bilah, dan batin bilah adalah wujud yang menyatukan. Jadi itulah bagaimana kodrat daripada sir dua tadi, zahiru wal batinu, luput dalam wujud batin bilah. Batin bilah masuk ke dalam sukun, sukun berubah menjadi kabir, kabir wujud menjadi diri, diri bernama diri sukun. Sin domah su, maka jadilah kun. Jadi kalau kita belum berubah menjadi diri sifat dalam melaksanakan ibadah, tubuh tidak akan jadi sukun, karena diri sifat dengan diri wujud belum masuk ke dalam sukun, belum masuk ke dalam kabir, maka diri belum bisa pada jadi sukun. Nah, ini harus kita tingkatkan ilmu pengetahuan ibadah kita kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami pada kita semua dan bisa seronok kita kerjakan. Namanya kita berusaha, kita bermujahadah, mudah-mudahan dikabulkan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.